Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia meskipun kita dalam keadaan seperti ini. Semoga selalu bahagia dimanapun kalian berada. Sebelum mulai, mari untuk ketua kelas, mari pimpin berdoa biar nanti kita bisa lancar dalam memulai pelajarannya. Ayo ketua kelas, Mbak Nasuha, silakan dipimpin dulu ya. Siap, Bu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nasuha sudah memimpin doanya. Sebelum mulai saya ngabsen dulu ya. Ini untuk Edi ada? Ada, Bu. Ada. Mbak Eha ada? Mbak Eni ada? Ada, Bu, hadir. Nah, Mbak Fitri? Ada, Bu, hadir. Mas Fuad ada? Ada, Bu, hadir. Ya. Mbak Nasuha ada? Mas Nur Sarif ada? Mbak Roza ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat, luar biasa. Semangat. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita masih ingat nggak kemarin itu kita belajar apa? Kita belajar apa ya? Masih ingat? Aduh, sudah lupa padahal baru 1 minggu. Kita belajar media penghantar panas ya. Media penghantar panas. Oh, hari ini kita media penghantar panas topiknya, anak-anak. Lah, kalian pernah tahu apa namanya bakpao enggak? Bakpao pernah tahu? Ya, Pernah Bu, makan? Pernah lihat. Pernah tahu. Kira-kira itu metodenya diapain ya kok bisa jadi bakpao itu diapain? Setelah diadon, dikukus, Bu. Dikukus. Kan biasanya dikukus ya. Kira-kira ada nggak ya bakpao itu yang digoreng itu ada nggak? Pernah dengar atau pernah makan atau gimana? Bakpao yang digoreng. Pernah dengar? Belum pernah jumpa, Bu. Belum pernah jumpa. Kira-kira kalau digoreng itu rasanya gimana ya? Bisa bayangin enggak kalian? Seperti kalau roti goreng ya, Bu, ya? Seperti roti goreng. Pinter, bisa seperti itu. Nah, dari sini berarti nanti kita akan membahas tentang media penghantar panas. Media penghantar panas. Ntar saya bukakan. Mana ya? Media penghantar panas. Ntar saya bukakan materinya sebentar. Sudah terlihatkah? Sudah mulai, Bu. Nah, penggunaan media penghantar panas.
Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu menerapkan penggunaan media penghantar panas. Indikatornya menjelaskan pengertian, tujuan, dan prinsip media penghantar panas. Yang kedua, menjelaskan 4 macam metode media penghantar panas. Dan yang ketiga, membandingkan metode media penghantar panas. Terus yang 4.6, melaksanakan penggunaan media penghantar panas. Indikatornya menunjukkan peralatan yang digunakan pada metode media penghantar panas. Terus melakukan penerapan media penghantar panas. Yang untuk 4.6 ini nanti kita melakukan praktikum. Ya, berarti ini nanti hari ini kita materi, untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum media penghantar panas. Nah, ini untuk tujuannya, kenapa sih harus diajarkan media penghantar panas itu? Nah, tujuannya ini untuk menjelaskan pengertian melalui diskusi dan membaca modul, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan prinsip penghantar panas. Melalui diskusi dan penayangan gambar, peserta didik mampu menjelaskan 4 macam metode media penghantar panas. Yang ketiga, melalui tayangan gambar, membaca modul, peserta didik mampu membandingkan media penghantar panas. Yang keempat, melalui praktikum, peserta didik mampu menunjukkan peralatan yang digunakan sebagai metode penghantar panas. Dan yang kelima, peserta didik mampu melakukan suatu metode penerapan media penghantar panas. Nah, kira-kira media sistem penilaian. Lah, sistem penilaiannya ini dulu sudah Ibu pernah jelaskan. Sistem penilaian ini ada 3, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, sama penilaian sikap. Kalau yang penilaian pengetahuan itu biasanya tugas-tugas itu sama ujian ulangan harian itu. Nah, terus kalau yang keterampilan tes unjuk prakteknya, unjuk kerjanya. Terus penilaian sikap. Nah, ini yang dinilai disiplin, tenggang rasa, tanggung jawab kalian terhadap tugas-tugas, teliti apa ndaknya, sama jujur ndaknya, sama pekerjaan yang kalian lakukan. Nah, sebelum mulai, media penghantar panas ini sebenarnya apa sih? Nah, tadi kan ada contohnya ada bakpao tadi, yang metodenya dikukus. Berarti media penghantar panasnya itu adalah uap air. Nah, uap air itu termasuk dalam media penghantar panas. Nah, media penghantar panas sendiri apa? Ada yang bisa kasih pendapat tentang media penghantar panas? Apakah Ibu kecepatan ya? Halo? Halo? Ya, Bu. Masih ada di sana semua? Masih, Bu. Masih Bu. Masih, Bu. Masih Bu. Layarnya gelap, Bu. Oh, gelap. Bentar dianu lagi. Ibu coba lagi ya. Putus lagi ya.
Maaf ya anak-anak. Terlihatkah? Ya, ini kenapa? Dulu ya. Aduh, gimana ini ya? Nggak bisa. Nggak ada ya. Oke, untuk apa namanya? Untuk materinya tadi sudah Ibu kirim lewat WA. Mungkin bisa dibuka. Jadi grup WA sudah Ibu kirim. Ya Ibu. Iya, sudah kan ya? Sudah dibuka, sudah di... Jadi ini Ya, di Bu. nggak ada ini. Ya Bu, sudah. Nah, sudah ya. Nanti coba saya bantu share ya Bu ya. Ya. Mungkin ada yang tahu media penghantar panas itu apa? Oke, Ibu kasih clue-nya, media penghantar panas ini untuk media untuk menghantarkan panas. Media untuk menghantarkan panas. Jadi ada bahan, ada media, sama ada alatnya. Jadi media itu ada di tengah-tengahnya, menghantarkan panasnya. Kira-kira apa? Seperti Alat air ya, Bu? atau minyak goreng gitu ya, Bu? Nah, minyak Bu, goreng. minyak goreng. Bisa, pinter. Air. Berarti air, minyak goreng, uap air, asap. Nah, itu masuk ke dalam media penghantar panas. Bisa dilanjutkan, Mbak Nasuha? Nah, ini contoh apa ini? Menggoreng. Menggoreng. Menggoreng itu ada dua metode kan ya? Ada dua metode. Metode yang pertama itu ada metode minyak banyak sama yang minyaknya sedikit. Ini metode yang pertama ada minyaknya banyak. Atau yang disebut biasanya deep frying. Terus bisa lagi Mbak Nasuha? Nah, ini proses apa kira-kira? Merebus. Merebus. Pintar. Terus bawahnya lagi. Nah, ini apa? Mendidang atau mengukus? Mengukus. Mengukus. Kira-kira apa bedanya merebus sama mengukus itu apa?
Kalau merebus itu bahannya terendam air. Sementara kalau mengukus itu kena uap air, Bu. Ya, berarti medianya sama apa beda? Eh, wujud Beda. zatnya beda. Wujudnya beda. Kalau yang ngukus itu pakai uap ya. Kalau yang merebus pakai air. Air. Ya, ke bawah lagi. Nah, ini proses apa kira-kira? Penyalean atau pengasapan. Pengasapan. Betul. Ke bawah lagi. Nah, ini ada proses apa? Wah, ini saya suka nih, Bu. Kue membaking ya, Bu. Ya, baking. Pemanggangan ya. Pemanggangan ini berarti medianya udara panas. Jadi dia menggunakan udara panas untuk mematangkan si rotinya. Nah, mungkin dari sini apa ya? Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh lagi selain baking, apalagi yang dipanggang? Kira-kira penyangraian itu masuk pemanggangan enggak? Ibu roasting ya, Bu. Iya, roasting. Bisa masuk ke pemanggangan apa enggak? Masuk, Bu. Masuk. Ya. Betul. Nah, ini untuk peralatan ya. Tadi kan sudah mengetahui ada proses penggorengan, ada proses pengukusan, perebusan, pengasapan, sama pemanggangan. Kira-kira alatnya untuk pengukusan itu apa? Alatnya dandang. Ada lagi? Panci. Panci sama dengan dandang kayaknya ya. Langsung, Bu, apa ya bahasanya itu? Dandang. Iya. Ada lagi tuh yang bisa cepat melunakkan. Oh, Panci. presto, Bu. Nah, presto itu juga masuk ke dalam peralatan dalam Itu kukus atau rebus, Bu, presto? Presto ada yang untuk ngukus, kan presto itu ada sarangannya juga kan ya? Sarangannya. Iya. Nah, ada bisa untuk ngerebus juga bisa untuk ngukus, untuk presto. Terus apa bedanya presto itu sama yang panci-panci biasa itu? Presto itu menggunakan tekanan untuk mematangkan Iya. masakan. Ya, terus hasil produknya pun beda enggak? Beda, Bu, lebih lembut. Lebih lembut dan duri-duri itu kadang juga lunak ya. Kalau Iya. kita pakai presto. Iya, kalau buat bandeng presto durinya lunak, Bu. Kayak sarden Iya. jadinya, Bu. Iya, betul. Mungkin ke bawah lagi. Nah, ini proses pemanggangan. Ke bawah lagi. Nah, jenis media penghantar panas. Tadi ada air, ada uap air, udara, asap, sama minyak. Contohnya ada air untuk perebusan, uap air untuk pengukusan, udara pemanggangan. Kalau asap, proses pengasapan. Kalau minyak, penggorengan. Nah, dari sini, ini nanti kalian buat kelompok berarti ada 5 pembahasan itu. Ada perebusan, pengukusan, pemanggangan, pengasapan, sama penggorengan. Jadi kalian bikin 5 kelompok. Di sini ada 10 orang. 10 orang berarti paling enggak ada 2 orang untuk membahas yang perebusan. Ada yang membahas pengukusan, pemanggangan, pengasapan, sama penggorengan. Itu dibahas. Apa aja yang dibahas? Nah, itu nanti kalian cari. Tadi yang sudah saya kirimi tentang metode prinsip kerja. Nanti kalian cari prinsip kerjanya apa, terus pengertiannya apa, prinsip kerjanya gimana, metodenya itu apa aja. Nah, itu kalian nanti bahas itu aja ya. Pengertian, prinsip, metode. Nah, Ibu yang bagi kelompok atau kalian yang mencari sendiri kelompoknya?
Halo? Ibu aja yang tentukan. Nah, ini sudah. Kelompok pertama itu ada Edi sama Roja. Kelompok yang kedua ada Eha sama Eni. Yang ketiga ada Fitri sama Tri Ayu. Yang keempat ada Fuad Nasuha. Yang kelima Syarif sama Rini. Ada yang belum? Udah kali ya? Sudah. Mungkin bisa mulai kerja kelompok untuk menentukan pengertiannya apa, terus metodenya apa, tekniknya apa aja. Nah, itu nanti dipresentasikan per kelompok. Kelompok lainnya nanti menimpali apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Sudah apa belum? Belum, Bu. Berarti kelompok 4 kena yang pengasapan ya, Bu? Iya, yang kelompok 4 pengasapan. Kelompok pertama perebusan, kelompok kedua pengukusan, yang ketiga pemanggangan, yang keempat pengasapan, yang kelima penggorengan. Oke, waktunya 10 menit cukup kali ya? Sudah? Kelompok pertama sudah? Sudah ya, kelompok pertama? Mungkin sudah? Mas Edi sudah? Kelompok pertama. Untuk yang perebusan. Sudah menemukan mungkin? Sudah diskusi sama kelompoknya? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, kira-kira apa pengertian dari perebusan itu ya? Perebusan adalah memindahkan panas melalui zat cair, Bagus. melalui benda cair, air atau ya benda cair. Ya, terus untuk metodenya, prinsip kerjanya, prinsip kerja. Prinsip kerjanya perpindahan panas secara konduksi air Kata konduksi dari air ke bahannya. ke bahannya.
Terus metodenya kira-kira apa? Metodenya seperti apa Bu ya? Metode itu berarti ada cara-cara kerjanya. Misalkan metode yang pertama bisa menggunakan tadi panci yang biasa, yang keduanya pakai yang bertekanan. Ya. Metodenya kalau perebusan berarti benda bersentuhan langsung dengan air Iya. atau secara keseluruhan terendam. Iya, betul. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi tentang yang disampaikan dari kelompok 1. Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ada Mbak Eha. Kelompok kedua. Halo, Mbak Eha. Kalau enggak, tolong apa temannya Mbak Eni. Ya Bu, mohon maaf tadi sinyalnya terganggu Oh ya. iya, enggak Ya. apa-apa. Jadi ini intinya media penghantar panas menggunakan uap air dengan Iya. metode pengukusan. Terus untuk maksudnya contoh produknya Bu ya. Ya, contoh produknya. Ya ketika kita membuat bakpo tadi dikukus sama apa ya? Kalau kita buat roti kukus seperti itu. Jadi pengukusan itu pakai uap air. Jadi produknya tidak langsung berhubungan dengan, mohon maaf saya mohon dikoreksi Bu ya, Ya. kalimatnya berlepotan. Jadi contohnya tadi yang seperti buat bakpo tadi loh Bu, untuk pengukusan seperti itu. Ya. Pengukusan metodenya berarti pakai metode berarti cara kerjanya. Pakai yang panci tadi. Pakai presto bisa enggak pengukusan? Kalau bakpo itu pakai panci atau langsung, kalau presto nggak bisa. Ya berarti tergantung sama jenis bahannya Sama ya. produk ya. Kalau Hmm, menurut saya iya, Bu. Produknya sama bahannya. ya. Ya, Oke. benar Bu ya. Ya, betul. 100 buat Mbak Makasih, Eni. Bu. Ya, makasih. Terus untuk yang kelompok ketiga ini ada Mbak Fitri, ada? Sudah selesai apa belum? Mbak Fitri, kalau enggak ada Mas Fuad, ada di tempat? Oke Bu, kelompok saya dulu ya Bu. Halo, Ya, kedengaran suara saya Bu? ya kedengaran. Iya, tadi saya sudah berdiskusi dengan Bu Nasuha bahwa kita akan membuat ikan asap Bu. Ya, Jadi metode yang digunakan dalam pengasapan itu seperti pengeringan Bu. Jadi kita menyiapkan kayu bakar, dibakar kayu, keluarnya asap, nanti asapnya digantung, apa namanya? Daging ikannya itu ya bahannya produknya digantung di atasnya Bu. Gitu. Jadi terasapi Bu seperti itu. Mungkin itu Bu dari kelompok kita Bu. Mohon koreksinya. ya mungkin metodenya berarti satu. Ada lagi nggak metode yang lainnya? Selain itu Ya, kan metode tradisional ya, metode tradisional jadi pakai
pakai kayu bakar. Nah, terus dari ini Bu, dari metode pengasapan ini yang setelah saya baca sama kelompok ternyata ada metode sebelum pengasapan Bu, yaitu ada proses pengeringan garaman gitu Bu. Gitu. Jadi digaramkan dulu baru digantung tuh si ikan-ikannya di atas ruang pembakaran gitu. Bukan ruang pembakaran, ruang pengasapan mungkin gitu. Seperti itu Bu. Iya. Terus prinsip kerjanya gimana? Menemukan prinsip kerjanya? Maksudnya gimana Bu? Prinsip kerja dari pengasapan. Prinsip kerja. Oh, Kan tadi cara prinsip. kerjanya kan? Cara kerjanya kan tadi digantung. Ya Dari Bu. ruangan pengasap digantung gitu kan ya? Gimana ya? Mungkin prinsipnya ini Bu, jadi si asapnya itu kan posisi produknya kan terkeringkan dalam pengasapan itu sehingga dapat menghambat adanya bakteri yang merugikan di dalam si produk kan, karena kan kalau ada bakteri gitu ya misalnya kan cepat busuk si ikannya gitu Bu. Seperti itu, mungkin seperti itu Bu yang dipahami. Ya. Berarti dalam pengasapan itu di dalam bahan itu kan ada airnya ya pasti. Lah air itu dia sangat disukai dengan bakteri, Makanya kalau bakteri itu suka makanya cepat rusak itu bahan. Makanya kan diasapi dia akhirnya menurunkan kadar airnya. Kadar airnya sudah berkurang, akhirnya kan dia kering. Barulah dia awet. Nah, ini untuk Iya, Bu. yang pengasapan. Terus kelompok yang selanjutnya, kelompok yang keempat. Yang kelima ya? Yang keempat yang pemanggangan belum. Kelompok ketiga, Bu Fitri sama Mbak Tri Ayu. Ada di tempat? Mungkin jaringan, Bu. Mungkin jaringnya. Kita beralih ke kelompok yang selanjutnya aja ya sambil menunggu. Kelompok yang terakhir ada Mas Harif, kelompok sama Mbak Rini yang bahas tentang penggorengan. Gimana? Ada? Kendala jaringan juga. Bu, saya bantu Bu. Ya. Oke, monggo. Untuk pemanggangan, prinsipnya Ya. dari proses pemanggangan adalah pindah panas. Ada konveksi, ada konduksi, dan radiasi. Dan pindah massa, yaitu kandungan air pada bahan pindah ke udara yang akan menyebabkan perubahan massa bahan. Nah, itu biasanya menggunakan alatnya ada oven, ya. Ovennya itu ada model-modelnya banyak ya. Ya. Ada oven gas, ada listrik, ada microwave, dan sebagainya Ibu. Ya. Bagus, pintar. Mungkin yang untuk penggorengan. Mas Harif. Jaringan ini biasanya. Bu Roja. Iya. Oh, sudah Iya, Bu. tidak jadi. Kelompok pertama sudah ya. Ini kelompok yang terakhir. Tadi saya dibantu sama Pak Edi Bu di perebusan. Nah, mungkin ini kalau boleh ngasih saran tentang penggorengan enggak Bu? Tidak apa-apa, sudah monggo. Kalau menurut saya penggorengan itu
proses pengolahan bahan pangan dengan pemanasan yang menggunakan minyak goreng sebagai media penghantar panasnya, Bu. Jadi nanti tujuannya itu untuk mematangkan bahan, juga untuk memanaskannya dan mengeringkan bahan yang digoreng. Memang tingkat kematangannya itu kita sesuaikan dengan keinginan kita, karena kalau terlalu lama kan jadi garing, Bu, kayak keripik. Untuk itu, Bu, prinsip dasarnya gimana? prinsip dasarnya kalau biasanya itu kita menggunakan media penghantar panasnya air, ini kita menggantikannya dengan minyak goreng, Bu, sehingga dia bisa meresap masuk ke dalam bahan. Dan biasanya pun suhu untuk minyak goreng itu jauh lebih tinggi daripada air, Bu. Jadi dia bisa mengeluarkan kandungan air bahan. Kayak seperti kita menggoreng ikan itu kan, Bu, kan dia awalnya itu kan dalam bentuk segar itu basah ya kan, Bu. Nah, nanti kita goreng, hasil akhirnya kan jadi berkurang kadar airnya. Dan ditunjukkan oleh ikannya menjadi kering gitu kan, Bu. Nah, mungkin seperti itu, Bu, yang saya pahami. Terus si air tadi kemana terus? Menguap dia, Bu. Menguap digantikan sama minyak goreng ya? Sudah. Nah, mungkin dari sini kan setiap kelompok sudah selesai semua nih ya. Kira-kira ada nggak ya yang coba kasih rangkuman atau kasih apa ya? Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Mungkin ada hal-hal yang bingung, yang membingungkan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau gitu, Ibu Dwi minta tolong salah satu dari kalian untuk membacakan rangkuman dari masalah diskusi ini. Kira-kira apa aja yang sudah dipelajari hari ini itu dirangkum di apa namanya? Ayo. Halo, masih ada di tempat? Masih, Bu. Masih, Bu, ada. Mungkin Bu Eha bisa ngasih rangkuman dari materi hari ini. Enggak yang lain? Ibu Ketua Kelas? Halo, gimana? Ayo Pak, ayo Mas Edi, mungkin bisa ngasih rangkumannya?
Minggu hari ini apa aja yang dipelajari ya? Ya Bu, Ya tolong ya dirancang. Gimana untuk hari ini? secara keseluruhan rangkuman pada pelajaran ini menurut kelompok kami bahwa media penghantar panas itu terdiri dari media secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Di antara tersebut memiliki aplikasi sesuai dengan tujuan daripada pengolahan. Apakah pengolahan tersebut harus melakukan pengeringan, maka bisa dilakukan dengan cara radiasi atau dengan cara konveksi. Apabila produk yang mau diolah itu harus mengalami perebusan atau pengukusan, bisa penggangan yang berarti bisa melalui secara konduksi. Saya kira itu aja Bu, berarti simpulannya media penghantar panas itu ada 3 studi, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain? Kayaknya tadi nggak bahas ini. Mungkin Bu Roja ada kesimpulannya mungkin yang dibahas tadi itu apa aja ya? Jenis media, Bu. Nah, jenis media ya, jenis-jenis medianya, terus metodenya. Jenis medianya berarti ada 5 kalau nggak salah tadi ya, ada 5. Kan ada 5 kelompok. Air, uap, air, udara, asap, dan minyak. Kalau Ya. metodenya melalui perebusan, pengukusan, pemanggangan, pengasapan, dan penggorengan. Ya, betul. Dan mungkin dari metode-metode itu ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan sebelum pelajaran ini habis, waktunya juga hampir habis ini. Mungkin ada yang tanyakan? Bu, mau tanya, kalau mengetem itu termasuk gimana, Bu, ya? Mengetem itu sama kayak hampir mengukus kan, dia mengetim percampuran ya Bu, mengetim nasi itu dah ya. Iya, karena ada air tapi ada pancinya di dalam. Dia masuk ke perebusan, soalnya dia kan terendam, bahannya dia terendam sama airnya. Jadi medianya pakai air. Kalau dia medianya pakai, baru dia pengukusan. Kalau ngetim berarti dia otomatis pakai airnya itu ya. Iya, Bu. Karena kan kita sering kita di rumah kan sering melakukan gitu. Iya. Nah, itu masuk mana? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ditanyakan sebelum pelajaran ini berakhir. Kalau tidak ada, mungkin untuk besok, pertemuan besok kita akan melakukan praktikum pembuatan roti manis. Mungkin disiapkan nanti bahan-bahannya sudah disiapkan di sekolah. Jangan lupa bawa jas lab dan perlengkapan lainnya untuk masuk ke lab. Kemudian sebelum menutup, mari kita berdoa agar pelajaran hari ini itu dapat terserap dan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri karena waktunya sudah habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.